Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa TV, saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program Lensa Banua yang tentunya bicara soal pers, yakni tantangan pers di era digital dari sudut pandang Dewan Redaksi kita yakni Pak Fatur Rahman. Terlebih dahulu pemirsa kita sapa. Assalamualaikum Pak, apa kabar di hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik, sehat, tetap semangat. Apalagi tema yang kita bahas berkaitan dengan kehidupan kita begitu ya Pak ya. Kalau kita bicara di awal-awal kemarin begitu, bahwasanya kan kemarin baru saja dilantik dari PWI Kalimantan Selatan, kemudian juga tantangan digital saat ini yang dimana semua jurnalis, semua pers itu bertransformasi juga ke arah digital karena kemajuan teknologi. Seperti apa juga ini Pak? Ya, sebelum lebih lanjut ya Pak Tia, tentu kita turut berduka juga nih ya. Telah meninggal Prof. Jumardi Azhara sebagai Ketua Dewan Pers ya, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah. Dan tentu kita berduka karena sebetulnya banyak sekali gagasan-gagasan beliau untuk pers ya ke depan ya, karena beliau sebagai Ketua Dewan Pers tentu ada banyak tantangan, termasuk ya seperti tema kita hari ini, tantangan dunia digital yang terus tumbuh dan berkembang, mengalami lompatan-lompatan ya. Dan ini tentu saja menjadi tantangan bagi kita semua, termasuk tentu saja pengurus PWI Provinsi Kalimantan Selatan yang kemarin baru dikukuhkan, dilantik oleh Ketua Umum PWI Pusat Pak Atta SD Fahri ya. Nah, jadi bagaimana kemudian kita bisa membutiri apa-apa yang menjadi concern disampaikan oleh Ketua Umum PWI Pusat terkait dengan tantangan dunia digital hari ini bagi pers, dan kemudian seperti apa sebetulnya wajah pers ke depan ya. Dan hari ini tergambar sebetulnya Pak Tia ya, bagaimana sebagian besar ya sudah mulai muncul kesadaran dan bagaimana bisa nanti menjalani di ruang-ruang hidup virtual ini, sehingga pers itu tentu saja dia menjadi anak zaman. Dia akan hidup di zamannya dan terus berkembang, mengikuti, beradaptasi dengan era digital hari ini. Jadi begitu Pak Tia, dan kesadaran-kesadaran itulah yang mesti dimiliki dan diikuti oleh semua awak media, kemudian semua jurnalis dan wartawan dimanapun mereka menyandang profesi ini. Baik, berarti memang para jurnalis, peran pers ini juga sudah mulai ke digitalnya begitu ya Pak ya, sudah mulai multitasking, serba bisa, bukan hanya menampilkan di televisi, tapi beberapa platform lainnya. Sebelum kita mengulas Pak, lebih fokus kepada digital, peran pers kan salah satunya bukan hanya menyediakan informasi, tapi juga bertanggung jawab ataupun humanis kepada masyarakat. Seperti apa untuk peran pers saat ini, masih berlakukah atau seperti apa? Ya, kalau kita merujuk ke Undang-Undang Pers ya, nah maka di Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 itu tergambar sebetulnya perannya. Pertama, dia berperan untuk memberikan informasi. Baik. Jadi itu information, jadi memberikan informasi. Kemudian yang kedua adalah mengedukasi. Nah, baru yang ketiga itu tentu saja melakukan kritik. Nah, jadi banyak liputan-liputan mendalam, pengungkapan-pengungkapan, lalu kemudian juga in-depth reporting yang bisa menggambarkan sesuatu di balik berita, sesuatu di balik sebuah aktivitas kegiatan ya, sehingga muncul upaya-upaya untuk memperbaiki, lalu yang disebut dengan kritik, bagaimana melakukan watchdog, jadi sebagai anjing penggonggong. Supaya misalnya ada upaya-upaya atau aktivitas yang bernuansa buruk, kurang baik ya, bahkan sampai ke arah korupsi misalnya, itu dilakukan kritik-kritik. Nah, baru ada peran dan fungsi yang lainnya adalah bagaimana dia menghibur juga. Nah, jadi banyak tulisan-tulisan yang juga bisa menghibur. Nah, peran dan fungsi seperti ini memang tetap ada dan memiliki arti ya. Jadi memiliki arti, dan kemudian fungsi lain tentu saja di dalam negara demokrasi, maka peran pers itu menjadi signifikan ya.
Nah, memang tumbuh sekarang banyak sekali informasi-informasi yang bisa diakses di media sosial kan ya, Pak Tia ya, pemirsa semua. Tetapi ketika kita mendapatkan informasi dari media sosial yang lebih cepat ya, detik itu sudah bisa muncul ya di media sosial. Tetapi apakah sudah dilakukan verifikasi kebenaran-kebenaran, lalu kemudian informasi diberikan secara utuh kan? Sering kita bertanya, sering kita mesti menyengitkan kening nih, benar apa benar ya? Salah apa salah kan seperti itu. Saya kira peran pers itu akan muncul dan akan tetap ada di zamannya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat dalam perjalanan pers seperti itu ya, dia memang hidup di zamannya. Ketika berjuang maka dia turut dalam perjuangan. Ketika mengisi pembangunan dia turut mengisi pembangunan ya. Ketika dia reformasi ya mesti bagian dari reformasi. Tetapi seperti apa wajahnya, seperti apa wujudnya kan ini juga bervariasi. Nah, saya kira semuanya kan akhirnya akan mengarah kepada satu hal yang disebut dengan pers bisa beradaptasi. Jadi bagaimana adaptasinya? Saya kira itu harus ada upaya-upaya, harus ada kerja-kerja yang lebih serius ya, lalu kemudian ada kesadaran bersama dan kemudian dia bisa hidup dan menjadi bagian dari masyarakat digital hari ini. Mungkin begitu kan yang mesti dilakukan oleh pers hari ini, Pak Tia. Pers hari ini berarti masih bertanggung jawab terhadap informasi pemirsa yang tepat, yang akurat dan juga aktual begitu. Berbeda dengan media sosial yang memang kalau lagi akses cepat begitu ya Pak ya, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita kembali membahasnya di segmen kedua saja Pak. Tetaplah bersama pemirsa dalam program Bersama. Dan terima kasih masih bersama kami di Lensa segmen masih dalam episode tantangan versi era digital Pak Faturrahman. Saat ini berdasarkan data kan memang masyarakat lebih suka mengakses media sosial begitu dibandingkan harus menonton televisi atau mendengarkan radio. Seperti apa Pak? Bahkan kalau dipresentasikan 70% jumlahnya begitu, ini kan angka yang cukup fantastis. Seperti apa peran pers begitu agar memang mengimbangkan bisa juga bergeser ke media sosial dan juga menyajikan informasi dengan cepat dan tepat begitu. Ya, jadi kalau kita lihat memang kecepatan itu ada di media sosialnya. Dan karena prosesnya kan tidak ada upaya-upaya untuk memverifikasi, menguji informasi itu ya. Lalu mereka akan melihat kan ada fakta, ada fotonya, ada ya diambil gambarnya, videonya ya, seperti itu. Sementara di pers itu harus melakukan verifikasi, menguji kebenaran dan kecepatan itu sebetulnya bisa dilakukan. Dan faktanya memang ada beberapa media mainstream yang besar dan kemudian juga bisa menjadi bagian dari kehidupan media sosial di mana orang juga begitu cepat bisa mengakses. Ada beberapa media nasional yang sudah masuk ke dunia digital dan dia bisa hidup ya dan diakses berjuta-juta juga diakses. Jadi orang ketika melihat di media sosial kemudian dia menguji fakta-fakta dan informasi-informasi itu di media-media mainstream. Dan kalau kita lihat sekarang ini kalau media konvensional itu kan dapat ya ada radio, ada televisi, lalu ada yang teks ya. Dulu koran, kemudian ada majalah, lalu kemudian juga di undang-undang disebutkan itu kan berbagai saluran. Jadi sebetulnya sudah memprediksi perkembangan ke depan itu ya, sehingga disebutkan bahwa kegiatan jurnalis itu mulai dari mencari, memperoleh, kemudian memiliki, menyimpan, kemudian proses mengolahnya dan share atau mengupload atau menyiarkan kan seperti itu. Nah, jadi kecepatan itu yang memang harus dibenahi dan harus menuju sana. Nah, lalu kemudian informasi-informasi itu karena terverifikasi maka dia akan tentu memenuhi rasa ingin tahu publik tadi ya.
Jadi misalnya sebuah kecelakaan di media sosial sudah ada gambarnya, ada kemudian korbannya apa segala macam. Ya. Nah, sementara media mainstream kan wartawan dia akan memverifikasi siapa korbannya, bagaimana duduk perkara, informasi-informasi berdasarkan saksi-saksi kan dikumpulkan. Nah, sehingga dari proses waktu itu ya. Tetapi saya kira breaking news ini juga bagian dari kecepatan-kecepatan yang bisa disampaikan melalui radio, melalui televisi ya, sehingga orang bisa mendengarkan, kemudian orang bisa memirsa. Nah, ini juga bagian dari bagaimana semua media sekarang sudah masuk ke digital media. Baik. Nah, jadi itu adalah sebetulnya satu sisi di mana dia bisa memberikan informasi-informasi pilihan kepada publik kan, kepada masyarakat. Tapi di sisi lain ada juga media-media yang sudah bertransformasi digital, Pak, media baru sebutannya begitu. Bahkan ada juga yang menyebut media siluman. Tapi dia lebih memunculkan misalnya judul yang bombastis, judul yang fantastis, ketika diklik itu tidak sesuai dengan judul yang ditampilkan. Ini kan seperti pembohongan publik juga. Seperti kok melihat media, ini kan sisi lain juga digitalisasi, tapi di sisi lain juga ada pembohongan publik. Ya, ini kan publik ini sekarang menjadi raja ya. Jadi kalau media-media seperti itu akan ditinggalkan. Jadi ada judul bombastis, isinya tidak ada ya. Dalam konteks kode etik sebetulnya itu sebuah pelanggaran kalau dalam konteks media ya. Nah, karena orang ya ingin mendapatkan informasi ternyata tidak ada di dalamnya. Hanya ngejar ya, action segala macam ya. Ya, dalam konteks jurnalistik aja ini bukan bagian dari kerja profesional tentunya ya. Nah, karena itu satu sisi kecepatan, ada sisi lain juga untuk mengejar tadi klik ya, view. Tetapi sisi lain bahwa dia adalah bagian dari kerja profesional. Nah, karena itu betul-betul terukur ya. Nah, sehingga sebetulnya hari ini kemudian kan kita mengikuti ada kegiatan PWJ Safari Jurnalistik menghadirkan beberapa narasumber dari Jakarta dan banyak pengalaman teman-teman di Jakarta. Sebetulnya netizen, publik ya, pengguna media sosial itu dia ketika dia dapat informasi banyak di media sosial ya, apakah itu bentuknya teks misalnya di chat, ada video, ada kemudian juga di berbagai laman yang lain, maka dia akan melihatnya di media mainstream. Nah, dia informasi lebih lengkap, lebih utuh ya, lebih teruji. Nah, sehingga orang merasa wah ini yang benar. Nah, inilah saya kira pengguna sosial pun akan semakin cerdas nanti. Jadi tidak mudah dia bodohi ya, tanda petik ya, dengan informasi hoax misalnya ya. Dan orang kesadaran tentang bahwa informasi itu hoax, bahwa ini benar mulai melek ya. Jadi orang wah ini hoax, ini gue baca, tinggal post, dibuang, masuk keranjang sampah misalnya. Nah, budaya gitu ya, kecepatan media sosial ya, sehingga orang tidak bisa terpengaruh dan kecerdasan kan seperti itu. Bahkan menurut etika ya, ketika bermedia sosial ini kan akan muncul nanti kesadaran baru bahwa pengguna sosial itu harus smart dan cerdas. Jadi bisa memilih ya, bisa pilih informasi penting, berguna, bermanfaat. Ada informasi hoax ya, tidak berguna dan kemudian spah ya, saya kira akan sana. Nah, karena proses ini tentu akan bawa pengalaman betulnya ya, pengalaman orang terpengaruh dengan hoax kemudian jadi korban. Saya kira banyak cerita seperti itu ya, banyak cerita dan netizen, masyarakat jadi korban dari informasi hoax. Memang ada pihak-pihak yang memproduksi informasi hoax untuk mendapatkan keuntungan. Kesadaran ibu dan muncul bisa, saya kira fast itu tetap akan ada di
zamannya tadi. Berarti kan ditinggalkan jika mereka begitu ya Pak, Ya, memberikan informasi yang kalau lihat berkaca Pak, kok ini kan anti-citizen journalism ya, hanya orang-orang yang bisa menjadi jurnal atau berpenting memberikan informasi yang katakanlah berharga. Tapi sekarang semua tidak ada lagi citizen journalism, semua masyarakat bisa menjadi jurnalis dadakan. Nih, kita kembali memilih segmen ketiga saja nih Pak. Seperti apa bahan seperti ini begitu? Usai jeda tetap di dalam program kami kembali dengan pemirsa di segmen 3 masih dengan tantangan pers di era digital. Pak Fatur Rahman, seperti yang saya sounding dari segmen kedua begitu. Kalau dulu mungkin ya di 2010-an begitu ada namanya citizen journalism atau memang sebutannya hanya orang-orang yang terbaik begitu bisa menjadi perwakilan dari warga untuk menyampaikan informasi. Tapi sekarang dengan ada media sosial semua punya gawe, semua punya gadget begitu, bisa menjadi jurnalis dadakan nih Pak. Ketika ada kebakaran, mereka langsung posting dan upload beberapa akun begitu. Seperti apa Pak perubahan zaman, perubahan juga masyarakatnya? ya jadi mereka seperti itu ya. Jurnalisme seperti itu adalah memberikan peran informasi. Jadi bagaimana memberikan informasi? Dalam konteks lain kan tidak ada edukasi ya. Nah, edukasi itu bisa diberikan oleh orang-orang tertentu yang serius memang ya. Nah, memang lalu kemudian orang fokus ya. Sekarang fokus di isu atau informasi. Nah, misalnya ada orang yang fokus di isu kebakaran atau bencana misalnya, maka setiap ada bencana maka dia menginformasikan. Lalu setelah itu dia mengedukasi. Setelah itu dia mulai menelisik penyebabnya apa. Nah, ketika itu dilakukan serius dan kemudian dia punya wadah atau badan ya, lalu kemudian nanti memiliki badan hukum, maka dia menjadi sebuah media sebetulnya. Karena ada yang bertanggung jawab ya. Jadi kuncinya media itu dia punya satu kelompok atau manajemen yang bertanggung jawab tadi ya. Nah, pertanggungjawaban itu tentu saja ada pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban hukum, lalu pertanggungjawaban kepada publik ya. Nah, sementara di media sosial person-person itu ya tanggung jawab pribadi dia. Saya kira ada banyak kasus juga informasi-informasi yang salah atau informasi-informasi hoax yang kemudian yang memberikan informasi itu harus mempertanggungjawabkan secara privat, secara pribadi. Ya, pertanggungjawaban hukum, moral juga ya seperti itu. Jadi pertanggungjawaban moral itu ketika kemudian dia dibully, kemudian dia diserang oleh kelompok-kelompok di media sosial juga kan seperti itu. Atau bisa diadukan dia secara hukum. Nah, sementara kalau dia berbentuk media, misalnya kalau kita lihat ya ada narasi misalnya. Narasi itu adalah sebetulnya satu kelompok ya. Lalu kemudian dia dilandasi ada badan hukumnya. Kerja-kerjanya adalah melakukan indef. Jadi melakukan indef. Jadi ketika ada kasus dia dalami, kemudian akan munculnya nanti bisa di Instagram, bisa di YouTube ya, bisa di TikTok juga macam-macam. Lalu kemudian juga beredar di grup-grup WhatsApp misalnya ya, misalnya. Jadi seperti itu. Tetapi dalam konteks yang dia itu melakukan klasifikasi. Nah, sehingga apa yang disampaikan itu lalu kan memenuhi rasa ingin tahu masyarakat dan terpenuhilah informasi-informasi secara utuh sepotong-sepotong. Nah, banyak sekali informasi di media sosial sepotong-sepotong ya. Sehingga kita tidak tahu siapa pelakunya, tidak tahu seperti apa tangani. Jadi seperti itu. Baik, itulah media yang berbadan hukum otomatis bisa dipertanggungjawabkannya begitu Pak ya, ada hak koreksinya, ada hak jawab dan lain sebagainya. Berbeda dengan media.
uh, era digital sekarang yang bisa saya lemahkan pers itu sendiri, kemudian membuat ini publik diharkan dan menghancurkan peran pers ini, Pak. Tidak bisa dipungkiri ketika kita post berita saja, pada mungkin berkumpul di kolom komentar. Ya, jadi kemampuan Face untuk melakukan verifikasi, konfirmasi, kemudian pengujian fakta dan data, saya kira itu ada penguatan. Dan tetapi memang kecepatan itu penting, kecepatan itu menjadi penting sehingga dia mengimbang. Jadi kalau terlalu jauh kan dia tertimpa dengan informasi-informasi yang lain ya. Dan itulah yang saya kira ada beberapa media di nasional juga melakukan itu, dan dia bisa melakukan kerja-kerja menit per menit ya. Nah, jadi misalnya kalau saya sebutkan misalnya ada paparannya. Nah, dia sudah bagian dari media sosial sebetulnya. Informasi-informasi dari media mainstream yang kemudian dia menjadi cara publik untuk menguji tadi ya. Jadi misalnya untuk mendapatkan itu, maka dia di kumparan contohnya seperti itu. Dan ini kan di daerah juga tumbuh sebetulnya ya. Jadi misalnya informasi-informasi memang sengaja disebarkan oleh kelompok buzzer untuk di daerah-daerah tertentu kan. Media-media di daerah juga ada kolom-kolom atau ada rubrik-rubrik yang memang menguji informasi itu apakah benar atau hak. Sehingga itu juga bisa dilihat dan diikuti oleh publik dan masyarakat pengguna media sosial tentunya. Nah, dalam kecepatan itu juga tentu bagaimana dia bisa tershare dengan cepat dan kemudian secara masif juga. Dan ini saya kira ada dari banyak pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh organisasi pers, ya, kemudian organisasi media mainstream itu sudah mengarah ke sana. Bagaimana kecepatan menggunakan voice, kecepatan menggunakan video, kemudian juga teks singkat, padat, dan kemudian bisa memberikan perimbangan nih atas informasi-informasi tadi yang Fathia sebutkan yang disengaja disebarkan ya. Kemudian tentu saja bersifat hoax dan information ya, disfungsi informasi. Jadi informasi-informasi yang diselewengkan ya, dialihkan ya, dan dengan mengcapture dari informasi-informasi media mainstream itu bisa terjadi juga. Baik, ada pertanyaan nih Pak. Kemarin saya pernah berkumpul dengan sejumlah mahasiswa begitu menanyakan kenapa ada salah satu akun dari Kalimantan Selatan yang followernya juga sangat tinggi. Kenapa bedanya dengan Duta TV begitu? Karena kan mereka lebih cepat. Dan saya jawab waktu itu ketika di Instagram salah satu akun itu ya Pak, karena memang mereka terdiri dari bencana alam, kecelakaan, kriminalitas, berbeda dengan Duta TV. Kami menyajikan itu saya Pak. Tapi di sisi lain juga ada seperti edukasi, kemudian juga ada program pemerintah, kritik pemerintah, sedangkan akun-akun media sosial seperti itu kan tidak mencantumkan itu. Kalau bisa menilai tepatkah itu, Pak? Ya, jadi kan berproses ya kecepatan-kecepatan itu. Dan memang harusnya semua media itu bisa memahami keinginan publik ya. Jadi adanya akun-akun seperti itu karena dia memang tepat dan ingin sesuatu yang ingin selalu dilihat dan dimiliki oleh publik informasi itu ya. Nah, karena itu di media mainstream itu sekarang ini kan pertama adalah dia bisa mengurai agenda publik. Nah, jadi apa yang menjadi perhatian publik? Lalu kemudian dari uraian-uraian agenda publik itu maka di media dia akan berubah menjadi agenda setting media. Jadi apa yang ingin disuguhkan kepada publik, kepada netizen. Saya kira itu yang perlu dilakukan dan kecepatan-kecepatan. Titik lemahnya memang hari ini kan kemampuan jurnalis. Kemampuan jurnalis ya masih terbawa ritme dulu ya. Sekarang ini kan era-era kecepatan. Cepat, tepat, akurat kan ini yang harus menjadikan wartawan yang smart kemudian bisa adaptif dengan perkembangan. Nah, bahkan dari beberapa literasi, dari beberapa edukasi yang dilakukan oleh media,
kemudian oleh organisasi media dan organisasi pers itu adalah bagaimana kecepatan-kecepatan menjadi wartawan multitasking itu kan harus bisa terwujud. Bagaimana dia dengan smartphone-nya bisa mendayagunakan, ada video, nanti ada voice juga ya. Sehingga kecepatan-kecepatan itulah yang bisa ditumbuhkan ya. Hingga dia menjadi pilihan-pilihan, Tapi kalau kita masih tertinggal ya, tidak serta merta informasi itu bisa diwujudkan dan disampaikan kepada publik, orang tentu mencari pilihan-pilihan yang lain. Nah, saya kira ini yang akan menjadi tantangan ke depan ya. Jadi tantangan ke depan itu bagaimana media itu memang adaptif, kemudian dia bisa menjangkau perkembangan-perkembangan ke depan, tetapi awak medianya, ada wartawan, kemudian ada komponen-komponen redaksi yang bisa juga bekerja dengan cepat ya, sehingga bisa memenuhi tadi kecepatan-kecepatan informasi yang diinginkan oleh publik, diinginkan oleh netizen, diinginkan oleh semua lapisan masyarakat, berbagai stakeholder. Nah, karena kita punya kelebihan kan ada proses verifikasi dan menguji informasi. Nah, jadi itu yang saya kira tidak dimiliki di media lain selain dari media-media pers, media mainstream yang saya kira sudah masuk juga ke dunia digital. Baik, itu yang membedakannya, karena ada verifikasi, ada tahapan-tahapan baru bisa dimunculkan. Ketika ada kecelakaan nanti ditanya apa yang terlibat di sana, penyebab dan lain sebagainya, begitu Pak ya. Nah, yang menarik mungkin jurnalis saat ini kan sudah dilengkapi dengan uji UKT, UKW begitu ya, uji kompetensi wartawan, sehingga itu juga yang akan menjadi dasar dalam pembuatan berita. Kita kembali mengulasnya Pak di segmen terakhir. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam program yang satu. Ya, terima kasih pemirsa sudah masih menyaksikan kami di Lensa Banua di episode tantangan pers di era digital bersama dengan Dewan Redaksi kita Pak Fatur Rahman. Banyak hal begitu yang kita bahas Pak, antara media sosial dengan adanya pers yang bertransformasi juga ke era digital ataupun ke media sosial dengan platform yang lainnya. Tapi di sisi lain juga ada para wartawan, para jurnalis kita sudah banyak dibekali dengan UKW atau uji kompetensi wartawan. Apa yang membedakannya nih Pak? Ya, jadi uji kompetensi wartawan itu pertama untuk mengukur tadi ya, mengukur profesionalnya seorang wartawannya. Ukurannya itu kan pertama dia punya pengetahuan, kemudian dia punya etika. Nah, jadi etika sadakum ya. Nah, jadi itu yang paling tinggi. Kemudian dia punya pengetahuan. Baru yang ketiga itu adalah jurnalisme. Nah, termasuk skill bagaimana jurnalisme itu masuk ke dunia digital dan kemudian juga bermedia sosial. Nah, jadi proses-proses itu yang dilakukan di dalam kompetensi kawan dan dengan pendidikan jurnalistik, pendidikan jurnalistik itu juga ada short course ya, kursus singkat ya, kemudian bisa terampil. Nah, lalu kemudian kecepatan-kecepatan untuk memverifikasi dan kemudian melayani informasi kepada publik kan itu jadi kunci, tetapi harus terverifikasi datanya, informasinya itu tidak hoax ya. Lalu kemudian ada konfirmasi informasi, kecepatan itulah yang menjadi ukuran. Nah, sehingga ketika dinyatakan wartawan, tentu dia sudah mempraktekkan ya apa-apa yang menjadi ukuran-ukuran profesional. Nah, jadi informasi-informasi yang dikelola secara profesional tentu dia akan tetap ada sebetulnya dan diminati oleh publik. Jadi kalau kita lihat ya, klaim teman-teman radio itu masih diakses, dengar oleh 40 juta penduduk Indonesia. Nah, belum kalau kita lihat sebetulnya tidak semua terakses dengan jaringan-jaringan internet yang bagus gitu ya. Jadi kalau kita jalan ke desa-desa, banyak sekali yang memang blank spot dan kita harus cari-cari titik-titik tertentu baru bisa terakses. Nah, inilah saya kira bagian dari jalan yang tetap dilakoni oleh mereka tadi yang disebutkan profesional dan kemudian telah memiliki
ukuran-ukuran kompetensi sehingga dia dinyatakan sebagai kompeten. Wartawan kompeten baik itu di level muda, madya, dan utama. Dan bagaimana kemudian dia bisa adaptif dengan kemajuan teknologi informasi hari ini, maka harus terus-menerus mengupdate kemampuan. Nah, terus-menerus media juga punya kesadaran untuk melayani publik dengan kecepatan-kecepatan dengan dasar konfirmasi dan etika. Dan dari banyak pakar menyebutkan bahwa ketika sebuah media masuk di dalam dunia digital dan kemudian dia bekerja dengan profesional, maka dia akan punya tempat gitu ya, dan tidak akan ditinggalkan dan tidak akan hilang. Fakta-fakta di beberapa negara, netizen kembali ke media-media mainstream yang menyuguhkan informasi dengan akurat ya, informasi-informasi yang bisa memverifikasi hoax ya. Jadi lalu mereka akan punya panduan-panduan, guidance. Jadi inilah saya kira yang perlu dipersiapkan oleh kita dalam konteks hadapi perkembangan kemajuan teknologi seperti hari ini ya. Jadi mulai dari 4.0 nanti masuk ke 5.0 ya. Saya kira kita harus menjangkau juga kemajuan-kemajuan itu. Jadi tidak cukup hanya adaptif, tetapi juga bisa memprediksi kemajuan-kemajuan. Lalu bisa dilakukan kita dari komunitas media-media mainstream ini, agar dia bisa mengimbangi tadi informasi-informasi di media sosial, lalu kita bisa menyuguhkan yang terverifikasi, dan inilah kebenaran-kebenaran yang mendekati kebenaran konfirmasi-konfirmasi yang sudah dilakukan ya. Karena itu diperlukan juga pendalaman kan ya Pak ya. Jadi ada informasi, kita punya cara untuk mendalaminya dan disuguhkan dengan cepat juga kepada publik kan. Saya kira inilah saya kira jalan hidup pers itu, dia akan ada di zamannya dan semua orang harus punya kesadaran untuk terus meningkatkan kapasitasnya. Dan seorang wartawan, jurnalis yang profesional juga dia akan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Karena kita lihat juga meskipun sekarang Duta TV juga ada di media sosial dan platform yang lainnya, tetap menjunjung etika jurnalis, tetap melindungi wajah korban yang memang di bawah umur dan lain sebagainya. Karena ini tidak dimiliki media-media sosial yang lainnya meskipun mereka cepat. Nah, pesan apa Pak yang mungkin akan diberikan kepada masyarakat? Karena kan ketika persnya juga sudah menyajikan informasi yang berkualitas, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Di sini kan ada peran serta masyarakat. Ya. Seperti apa? Ya, jadi tentu tetap kita ingin masyarakat itu adalah penikmat sosial yang cerdas. Kemudian juga dia share juga secara cerdas ya. Karena kita tidak terabut dari akar budaya kita yang ramah, menghormati orang. Lalu ketika di media sosial kok bisa menjadi kejam ya. Bisa tega, lalu kemudian bisa keluar kata-kata yang kalau keseharian tidak muncul sebetulnya. Nah, jadi indeks kan tentang etika bermedia sosial, kita berada di level yang rendah ya. Artinya banyak sekali sebetulnya yang berbeda antara realita kita dalam kehidupan sehari dengan ketika berada di media sosial itu bisa berubah. Nah, itu harus kembali seperti itu. Dan tentu saja media mainstream juga memerlukan tadi ya pekat yang tetap kritis kepada media. Karena itu kan media kita juga memberikan ruang, ada komentar juga ya. Lalu kemudian ada juga masukan-masukan dan respon-respon. Dan itu adalah bagian dari upaya partisipasi tadi publik. Mereka ingin media itu memberikan satu informasi-informasi yang terukur tadi, sehingga mereka ada informasi-informasi yang terukur tadi. Lalu mereka bisa menghindari ya. Jadi kalau informasi tentang bencana, informasi tentang angin, misalnya informasi tentang hujan, segala macam itu, mereka bisa beradaptasi dan memberikan cara panduan-panduan kehidupan yang jauh lebih baik. Baik, itu dia tadi ya. Kalau apa yang disampaikan di redaksi begitu kepada teman-teman media ataupun awak media saat ini yang sedang berperang di era digital? Ya, tentu saja kemampuan-kemampuan
ini harus terus ditingkatkan. Media juga harus terus-menerus ada in-house training lah ya. Jadi dia lalu kemudian akan memunculkan wartawan-wartawan multitasking tadi ya. Dia bisa memberikan berbagai macam informasi dengan berbagai macam cara ya. Nah, kecepatan itu akan tumbuh. Dan inilah sebetulnya dan publik ya. Jadi ada video, ada gambar, kemudian ada teks ya. Kemudian ada panduan-panduan edukasi juga ya. Nah, saya kira itu menjadi hal penting. Baik, terima kasih Bapak Rahmat telah membahas tema kita yang luar biasa ya, kita tentang pers di era digital, dan kita juga mampu menyajikan informasi yang tepat, cepat, dan aktual yang menjunjung tinggi konteks jurnalistik. Terima kasih Pak, semoga dialog kita di Lensa Panel kali ini bermanfaat bagi pemirsa di rumah dengan tema tentang pers era digital. Dan kata saya Fatia, mewakili grup kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.